잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cahya Lutfia. Saya berasal dari program studi akuntansi semester 1. Jadi dari kelas C. Jadi di sini saya ingin menjalankan tugas proyek UTS dari mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Pak Ade Andri Hendriandi. Jadi di sini pertemuan pertama itu membahas tentang internet. Antara lain tuh ada email, messenger, dan lain-lain. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini saya memilih email. Kenapa saya memilih email? Karena saya cukup lumayan sering menggunakan email untuk mengirim tugas kepada dosen atau kepada guru. Ini sebenarnya karena pertemuan ini membahas tentang internet, saya ingin membahas dulu awal mula internet ditemukan. Internet berasal dari istilah interconnect network yang artinya sekumpulan komputer yang saling terhubung pada jaringan komputer di seluruh dunia. Kemampuan tersebut didapat berkat adanya eh, teknologi protokol standar komunikasi internasional yang disebut protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pada awal kemunculannya di Oktober 1960, Internet disebut sebagai ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. ARPANET merupakan proyek yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diketuai oleh Joseph Licklider. Awal mulanya, internet dibuat untuk kepentingan kayak kesehatan dan militer yang hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu University of Utah, Stanford Research Institute, Santa Barbara, dan University of California. Keempat universitas tersebut membentuk satu jaringan terpadu pada 1969. Setelah perkenalan resminya di Oktober 1972, ARPANET pun berkembang dengan pesat di seluruh daerah dan semua universitas di Amerika Serikat ini bergabung. Oke, kita di sini lanjut ke membahas tentang email. Apa sih email itu? Email adalah singkatan dari electronic mail yang dalam bahasa Indonesia artinya surat elektronik. Sesuai dengan namanya, email digunakan untuk melakukan kegiatan surat menyurat dengan jaringan internet. Eh, Email ini biasanya digunakan untuk melamar kerja atau bisa mengajukan perjanjian kerjasama, keperluan bisnis, dan masih banyak lagi. Email tersedia dengan berbagai jenis. Jenis email dapat dibedakan mulai dari penyedia layanan hingga isi pesan. John Rothon dalam bukunya berjudul Programmer Guide Internet Mail menjelaskan email adalah jembatan yang memudahkan untuk melakukan aktivitas dan memperoleh informasi di media sosial. Oke, next. Di sini saya mencantumkan perkembangan email. Pada tahun 1971, Raymond Tomlinson, programmer asal Amerika, mulai menggunakan simbol @ sebagai penghubung email. Sejak saat itu, standar penggunaan email adalah menjadi nama underscore pengguna nama underscore komputer. Mulanya tuh email hanya dapat dikirim dan diterima oleh satu jaringan komputer saja dalam rangkaian LAN.
Local Area Network. Lalu pada tahun 1975, disusul kemudian penemuan software untuk pengaturan email oleh John Tittle. Sejak beberapa tahun setelahnya, email kemudian memenuhi lalu lintas internet hingga 75%. Oke, lanjut pada tahun 1988, pada perkembangannya email adalah mulai mengadopsi fitur-fitur yang lebih rapi. Salah satu sistem email komersil pada saat itu adalah Eudora, yang dikembangkan oleh Steve Dorner. Namun pada saat itu tuh pengguna email harus membayar layanan setiap per menit. Next, pada tahun 1991, bersama dengan penemuan World Wide Web oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991, email mulai tersedia secara gratis dengan antarmuka web yang lebih ramah oleh beberapa penyedia layanan email seperti Yahoo dan Hotmail. Oke, next. Di sini saya juga mencantumkan jenis-jenis email. Ada email yang berbasis web, server email public, IMAP, email server, server email MAPI, email langsung, email siaran, dan email HTML. Tak hanya itu, email adalah hadir dengan berbagai penawaran layanan, ada yang gratis dan berbayar. Email populer yang gratis adalah Gmail, Outlook Mail, Yahoo Mail, Mail.com, Proton Mail, dan AOL Mail. Jadi itu saja dari saya. Ini adalah sumbernya. Saya mendapatkan dari liputan6.com. Yang bisa saya dapat dari itu tuh ada pengertian emailnya. Kemudian saya jadi bisa tahu sejarahnya. Lalu saya juga bisa tahu apa sih jenis-jenis email. Saya kira cuma satu aja. Ternyata banyak juga ya jenis-jenis email. Oke, saya akan lanjutkan ke tugas yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di pertemuan kedua ini, Pak Ade membahas tentang perangkat lunak atau software. Software ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu ada perangkat lunak embedded system, lalu ada perangkat lunak operating system. Saya di sini memilih embedded system karena embedded system ini biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, mari akan saya bahas apa sih pengertian embedded system itu? Embedded system adalah sistem yang tertanam dalam satu kesatuan, sistem yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Embedded system ini merupakan sistem yang berbasis microcontroller, perangkat lunak, dan memiliki sistem kontrol real-time. Embedded system terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Perangkat kerasnya itu meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan tambahan memori eksternal dan komponen lainnya lah. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak ini memuat ROM, EEPROM, atau memori flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali di program ulang. Oke, next. Di sini saya mencantumkan juga komponen yang terdapat di embedded system. Embedded system mempunyai 3 komponen penting, yaitu yang pertama memiliki perangkat hardware seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua memiliki firmware dan software. Lalu yang ketiga memiliki sistem operasi waktu nyata atau real-time operating system. Berfungsi untuk mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai dengan yang sudah dijadwalkan.
Jadi dapat kita definisikan embedded system ini merupakan sistem yang berbasis microcontroller, perangkat lunak, dan memiliki sistem kontrol real time. Next, di sini ada kategori-kategori dari embedded system itu sendiri. Yang pertama, embedded system standalone atau dapat bekerja sendiri. Yang dimaksud dengan standalone ini, embedded system ini dapat bekerja sendiri. Embedded system ini dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, lalu menghasilkan output data ke peripheral output, contohnya display LCD. Contoh alat yang termasuk kategori standalone dalam kehidupan sehari-hari ini ada konsol video game, MP3 player, dan kamera digital. Lalu yang kedua ada embedded system real time. Embedded system real time ini terbagi menjadi dua. Ada dua tipenya. Yang pertama itu ada embedded system hard real time. Yang kedua ada embedded system soft real time. Dapat dikatakan sebagai embedded system real time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Oke, kita akan membahas embedded system hard real time terlebih dahulu. Pada embedded system hard real time, jika operasi pengerjaannya melebihi waktu yang sudah ditentukan, dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal dan dapat menyebabkan kerusakan pada alat. Lalu kita membahas embedded system soft real time. Apa sih soft real time itu? Untuk embedded system ini, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas yang tertentu. Keterlambatan respon akan menyebabkan performanya menurun, namun sistem dapat terus berjalan atau beroperasi. Contoh alat dalam sistem ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada microwave dan mesin cuci. Lalu yang terakhir ada network embedded system. Sistem embedded jaringan ini itu dapat menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang dihubungkan bisa berupa local area network atau LAN, wide area network atau WAN atau internet. Oke, kita next. Di sini ada contoh-contoh dari embedded system itu sendiri. Yang pertama itu ada mesin cuci, yang kedua ada jam tangan digital, lalu ada televisi, kemudian ada mesin ATM, dan yang terakhir ada sistem pemanas sentral yang biasa digunakan di mall-mall gitu. Oke, lanjut. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari embedded system. Kelebihannya yang pasti itu mudah untuk disesuaikan, gampang untuk dikontrol, seperti itu. Lalu ada konsumsi daya yang rendah. Lalu yang terakhir ada biaya yang relatif rendah. Oke, di sini ada kekurangannya juga, pastinya upaya pengembangan yang tinggi, lalu memakan waktu yang lama untuk memasarkannya. Nah, ini saya dapat sumbernya dari sini. Yang bisa saya dapat dari materi ini itu yang pastinya pengertian embedded system itu sendiri dan bahwa di alat-alat seperti microwave, mesin cuci itu terdapat embedded system di dalamnya. Lalu saya juga bisa mengetahui komponen-komponen, lalu ada jenis-jenis embedded system, kemudian ada contoh-contohnya, dan yang terakhir tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekian dari saya. Saya akan lanjutkan ke materi ketiga. Selanjutnya, yaitu ada materi ketiga mengenai aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Yang pertama, kita bahas dulu apa sih pengertian dari aplikasi pencatatan keuangan berbasis web ini. Itu adalah sebuah sistem informasi pencatatan keuangan yang dibangun dan digunakan untuk memudahkan dalam mengelola keuangan.
Dengan kata lain tuh aplikasi laporan keuangan adalah jenis software pembukuan yang dapat membantu perusahaan dalam mengotomatiskan pengumpulan data keuangan dan melacak tren yang dapat mempengaruhi sasaran bisnis dengan lebih akurat. Perangkat lunak tersebut juga memungkinkan tim keuangan untuk melacak dan menganalisis arus kas masuk atau keluar guna mengidentifikasi kondisi arus kas perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Dalam praktiknya, laporan keuangan sendiri dapat memberi pemilik bisnis visibilitas dan wawasan yang lebih luas terkait cara kerja bisnis mereka. Pun laporan keuangan sangat diperlukan untuk memberi para pemilik usaha dan stakeholders informasi yang mereka butuhkan saat hendak membuat suatu keputusan. Karena itu, keakuratan data adalah kunci dalam menyusun laporan keuangan. Fungsi dari aplikasi ini itu dengan aplikasi manajemen keuangan berbasis web ini tuh akan lebih memudahkan melakukan pencatatan keuangan bulanan dengan lebih tepat dan juga akan menghitung lebih mudah berapa alokasi dana untuk tabungan setiap bulannya. Selain itu, mengapa aplikasi laporan keuangan itu penting? Yang pertama itu meminimalkan terjadinya human error. Risiko human error lebih mudah terjadi dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual, apalagi jika data yang harus dikelola sangat banyak, sedangkan waktu dan sumber daya yang tergolong terbatas. Tentunya dengan memanfaatkan fitur ini dalam software pembukuan, kita tuh bisa mengelola data keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan tentunya terhindar dari kesalahan human error yang bisa berakibat fatal terhadap keakuratan hasil laporan finansial perusahaan. Yang kedua, membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Pemilik bisnis tentu berharap bahwa semua pekerjaan di perusahaannya dapat diselesaikan secara tepat tanpa perlu menghabiskan terlalu banyak waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi tersebut bisa didapat jika Anda menggunakan aplikasi keuangan, karena perangkat lunak ini menyediakan sistem yang sudah terotomatisasi. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Sebagai contoh, penghitungan biaya bisa dilakukan dengan memasukkan data dan hasilnya akan otomatis muncul dengan hitungan detik. Yang ketiga, data keuangan bisa diakses secara real-time. Software laporan keuangan tuh umumnya memanfaatkan sistem penyimpanan berbasis cloud. Dengan begitu, semua data keuangan di perusahaan bisa diakses siapapun yang berwenang dan juga dilakukan kapan saja secara real-time. Pun dengan adanya teknologi tersebut, pengerjaan laporan keuangan bisa dilakukan secara simultan oleh beberapa orang sekaligus. Pemilik bisnis juga dapat memantau pengerjaan laporan tersebut secara langsung. Jadi, saat didapati kesalahan dalam pengelolaan data pada laporan keuangan perusahaan, itu bisa segera diperbaiki atau diperbarui oleh tim staff finance. Yang kelima, ada pengelolaan data keuangan perusahaan jadi lebih akuntabel. Pengelolaan keuangan yang akuntabel sangat sulit dicapai jika itu dilakukan secara manual. Hal ini karena tingkat kecermatan dan kedisiplinan yang sangat tinggi dibutuhkan untuk meraihnya. Dan itu akan sangat sulit dicapai jika hanya mengandalkan manusia saja untuk melakukannya. Berbeda dengan mesin yang memang dari awal dirancang untuk bisa bekerja dengan cermat, disiplin, dan konsisten, berbagai faktor bisa mempengaruhi kinerja manusia saat mengelola data keuangan. Itulah mengapa teknologi seperti software pembukuan begitu dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan tetap terjaga. Oke, next, teknologi yang digunakan dalam aplikasi pencatatan keuangan berbasis web ini tuh ada HTML, ada CSS3, ada jQuery,
ada PHP, ada MySQL, ada admin LTE 2.3.3. Lalu ada fitur-fitur dari pencatatan keuangan berbasis web ini, ada fitur login admin, ada data pendapatan, data pengeluaran, pengelolaan transaksi, pengelolaan laporan, pengelolaan web service, pengelolaan identitas aplikasi. Oke, eh, itu aja dari saya. Yang bisa saya dapat dari PPT ini tuh jadi tahu fungsi dari aplikasi pencatatan keuangan itu banyak sekali fungsinya, dan aplikasi pencatatan itu kayak sebuah sistem yang membuat pencatat keuangan dan memudahkan mengelola keuangan kita. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya akan dibahas materi keempat. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu perangkat input dan output di dalam komputer. Komputer ini tuh memiliki beberapa bagian, di antaranya input, output, dan bagian proses. Ketiga bagian ini itu saling melengkapi sehingga terbentuknya alat komputer yang dapat menolong atau membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagian input, oke, next, terlebih dahulu. Apa sih pengertian input dan output pada komputer ini? Pengertiannya, perangkat input merupakan pengguna untuk memberikan instruksi atau memasukkan data ke dalam sistem program komputer, sedangkan perangkat output itu adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Perbedaan dari input dan output itu, perangkat input itu mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output itu menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Next, ada sih apa sih pengertian dari bagian input dalam komputer itu? Adalah bagian-bagian pada komputer yang berfungsi untuk membawa data dari luar atau user ke komputer. Bagian output adalah bagian-bagian komputer yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada user data yang telah dimasukkan atau diproses. Next. Di sini ada komponen-komponen input pada komputer. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk memberikan masukan berupa data-data alfanumerik dan interpretation ASCII lainnya. Yang kedua ada mouse. Mouse ini merupakan komponen yang sangat berfungsi dalam komputer yang menggunakan sistem operasi berbasis GUI, di mana dalam pengoperasiannya akan berhubungan dengan pointer yang ada di layar guard yang berfungsi untuk mempercepat atau mempermudah dalam pengoperasian perintah-perintah modul dalam komputer. Yang ketiga ada trackpad atau biasa disebut trackball. Dia tuh sama dengan mouse, yang membedakannya itu bentuknya ya.
Lalu yang keempat ada pen. Pen ini digunakan sebagai pengganti pointer mouse. Biasanya digunakan pada komputer yang memiliki layar sentuh untuk memberikan perintah tertentu. Tidak lagi menggunakan mouse, tapi tinggal menyentuh ke GUI di layar sentuh. Next, ada lagi dia mikrofon. Mikrofon ini komponen masukan yang memberikan interpretation masukan berupa interpretation suara. Lalu yang selanjutnya itu ada scanner, digunakan untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer menjadi berbentuk digital. Yang selanjutnya ada webcam, berfungsi untuk mengambil gambar secara langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya ada modem yang berfungsi sebagai memberikan sinyal untuk keperluan internet. Next, selanjutnya ada komponen output pada komputer. Yang pertama itu ada monitor. Komponen ini itu menampilkan proses atau apa yang sedang dikerjakan oleh komputer, termasuk menampilkan interpretation hasil pengolahan. Yang kedua ada printer. Itu tuh untuk menampilkan atau mencetak interpretation dari komputer. Lalu yang ketiga ada plotter, sama dengan printer, yang membedakannya adalah kemampuan pencetakan datanya. Yang terakhir ada speaker atau buzzer, yaitu untuk menyampaikan informasi atau interpretation hasil pengolahan dalam bentuk gelombang suara. Ini adalah sumber yang saya dapat dari sini. Materi ini yang bisa saya tangkap itu adalah perbedaan input dan output. Lalu saya juga bisa mengetahui input dan output di dalam komputer. Lalu saya juga bisa mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam komputer, komponen input maupun output. Itu saja sih dari saya. Saya akan lanjutkan ke materi kelima. Baik, untuk pertemuan kelima ini, materinya yaitu perangkat media penyimpanan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memilih flash disk karena saya sering menggunakan perangkat ini. Jadi secara umumnya, apa sih perangkat penyimpanan itu? Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang terutama dipakai di komputer untuk menyimpan data, seperti komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone, memiliki suatu jenis perangkat penyimpanan di dalamnya. Perangkat penyimpanan data di komputer itu terbagi menjadi 3, yaitu hard disk drive, floppy drive, dan optical drive. Sebelum ada flash disk, orang tuh menggunakan disket dan juga disk untuk menyimpan data. Namun seiring berkembangnya teknologi, semua tergantikan dengan adanya flash disk yang lebih simpel. Oke, langsung ke materi berikutnya. Pengertian dari flash disk. Flash disk atau diska lepas merupakan perangkat keras tambahan yang digunakan untuk penyimpanan data secara digital. Pengertian lainnya adalah media untuk menyimpan data portable dengan cara dihubungkan ke port khusus di perangkat desktop seperti laptop ataupun komputer. Tidak seperti sekarang, dulu tuh ukuran penyimpanan flash disk tidak terlalu besar. Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan penyimpanan digital tinggi, flash disk bertransformasi menjadi perangkat tambahan yang memiliki size penyimpanan yang cukup besar
namun tetap berukuran minimalis. Oke, next. Di sini saya juga mencantumkan sejarah dari flash disk itu sendiri. Awalnya, flash disk merupakan pengembangan baru dari jenis memori MOS oleh orang yang pertama kali membuat dan mematenkan flash disk adalah Dr. Fujio Masuoka yang berasal dari Jepang. Dari memori MOS menuju flash disk yang dikenal sekarang, Dr. Fujio itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk mengembangkannya. Lalu, pada tahun 1972, hak paten dan penggunaan flash disk akhirnya diresmikan. Seperti yang telah diketahui dari pengertian flash disk, size penyimpanan flash disk versi pertama tidak lebih dari 256 KB. Penambahan teknologi non-high flash memory membuatnya berkembang dengan ukuran penyimpanan yang lebih besar. Flash disk sendiri menjadi penemuan semikonduktor yang cukup penting di akhir abad ke-20. Lalu pada tahun 2001, flash disk pertama kali dikenalkan ke publik oleh IBM dari Amerika dengan ukuran 8 MB. Transfer data yang dilakukan flash disk dulunya tidak begitu cepat, tapi sekarang bisa mencapai 480 MB per second untuk flash disk generasi terbaru. Selanjutnya, perusahaan pengembang alat teknologi Kingston Digital telah mampu mengeluarkan flash disk dengan satuan terabyte. Flash disk dengan ukuran penyimpanan 2 terabyte tersebut mulai dipasarkan pada tahun 2017. Nama flash disk tersebut adalah Data Traveler Ultimate DP. Oke, next. Di sini ada fungsi dari flash disk itu sendiri. Yang pertama, pastinya dapat memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Yang kedua, apabila disimpan program sistem operasi di dalamnya, flash disk dapat difungsikan sebagai media instalasi perangkat lunak seperti sistem operasi Windows maupun Linux. Yang ketiga, jika ukuran penyimpanan flash disk besar, ia bisa digunakan sebagai media backup. Next, jenis-jenis flash disk itu yang pertama ada flash disk flash disk gelang, berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama ada flash disk gelang, yang kedua ada kartu flash disk karakter, dan flash disk gantungan kunci. Berdasarkan ukurannya, apabila diurutkan itu, ukuran media penyimpanan flash disk dimulai dari 2 GB dan naik sesuai kelipatannya, yakni 4 GB, 8 GB, kemudian 16 GB, 64 GB, dan seterusnya. Lalu berdasarkan jenis port USB-nya, awalnya flash disk hanya memiliki satu jenis port USB selama beberapa tahun pengembangan, yakni USB 2.0 yang kemudian naik menjadi USB 3.0. Lalu di sini juga saya mencantumkan kelebihan dari flash disk itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian flash disk, ukuran dan bentuknya itu minimalis, tidak terlalu besar dan mudah untuk dibawa. Akan tetapi ia juga mampu menyimpan banyak data sesuai dengan satuan ukuran penyimpanan yang dimiliki. Kedua, dapat digunakan sebagai media instalasi sistem operasi khususnya Windows. Walaupun berukuran kecil, ia cukup kuat dan tahan banting. Pemakaiannya juga awet apabila bisa merawatnya dengan baik. Lalu yang ketiga, mudah dipakai. Pengguna hanya perlu memasukkan flash disk ke dalam port USB, kemudian mencabutnya jika sudah selesai. Walaupun rawan terkena virus dari komputer, namun ia bisa dibersihkan dengan mudah.
Lalu yang terakhir harganya cukup terjangkau dan ukuran media penyimpanannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, oke, itu dari saya, dari materi ini yang bisa saya tangkap itu tentunya pengertian dari perangkat penyimpanan, lalu ada flash disk, jenis-jenis flash disk. Saya bisa tahu jenis-jenis flash disk, kemudian eh, gunaannya, fungsi-fungsi dari flash disk itu sendiri ternyata banyak. Lalu kelebihannya pastinya, kelebihannya sangat banyak juga. Oke, sekian dari saya akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya itu ada tugas ke-6 yaitu fungsi komputerisasi dari di masa depan bagi keuangan dan akuntansi. Eh, Kan di era digital yang terus berkembang ini, komputerisasi akuntansi telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan bagi banyak bisnis. Apa sih komputerisasi akuntansi ini? Komputerisasi akuntansi adalah penerapan teknologi komputer dalam proses akuntansi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pelaporan keuangan. Dalam sistem komputer akuntansi, tugas-tugas seperti mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, mengelola persediaan, dan menganalisis data dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak akuntansi. Oke, next. Kita masuk ke fungsi dan manfaat komputerisasi akuntansi ini. Komputerisasi akuntansi telah menjadi salah satu inovasi yang luar biasa dalam dunia bisnis modern. Dalam era digital ini, penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi telah membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan profesional akuntan. Manfaat utama dari komputer akuntansi ini tuh adalah efisiensi dan akurasi yang tinggi dalam proses pencatatan dan analisis data keuangan. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi, tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam jadi dapat diselesaikan dalam hitungan menit saja. Selain itu, komputerisasi akuntansi juga memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data secara terpusat, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengawasan terhadap informasi keuangan. Hal ini tuh memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia. Eh, Next. Dalam era digital yang terus berkembang, komputerisasi ini tuh akuntansi menjadi landasan penting bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif dan adaptif di tengah persaingan yang semakin ketat pastinya. Dengan mengoptimalkan manfaat komputerisasi akuntansi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Eh, Lalu di sini ada fungsi-fungsinya itu efisiensi operasional yang tinggi. Dengan adopsi komputerisasi akuntansi, proses akuntansi manual yang memakan waktu dapat digantikan dengan sistem otomatis yang lebih efisien. Transaksi dapat direkam dengan cepat, laporan dapat disusun secara real-time, dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya dihabiskan untuk tugas-tugas akuntansi rutin. Yang kedua itu ada akurasi dan konsistensi data yang tinggi. Perangkat lunak akuntansi modern dilengkapi dengan mekanisme validasi dan pengontrolan yang kuat, yang meminimalisir risiko kesalahan manusia. Dengan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pencatatan transaksi dapat diminimalkan sehingga akurasi data keuangan dapat dipertahankan. Yang ketiga, ada akses informasi keuangan menjadi mudah. Dalam komputerisasi
dalam komputerisasi akuntansi, data keuangan tersimpan secara terpusat dan terorganisir dengan baik. Ini memungkinkan para pengguna untuk mengakses informasi keuangan dengan cepat dan mudah. Dengan hanya beberapa klik, manajer dapat melihat laporan keuangan, melacak arus kas, dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, peningkatan pelaporan dan analisis. Komputerisasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Data dapat diolah dan diintegrasikan dengan mudah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen. Analisis keuangan seperti rasio keuangan, tren bisnis, dan proyeksi dapat dilakukan dengan lebih efisien, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, pencatatan dan penyimpanan data yang terpusat. Dalam sistem akuntansi manual, data sering tersebar di berbagai file fisik atau lembar kerja. Dengan komputerisasi akuntansi, data dapat disimpan secara terpusat dalam database elektronik. Ini mempermudah akses dan pengelolaan data keuangan, memungkinkan pencarian yang cepat dan efisien, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap informasi keuangan perusahaan. Yang keenam, peningkatan kepatuhan dan audit. Komputerisasi akuntansi memungkinkan penerapan kebijakan dan prosedur akuntansi yang konsisten dan dapat dipantau dengan lebih baik. Hal ini tuh membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, sistem komputerisasi menyediakan jejak audit elektronik yang lengkap, memfasilitasi proses audit internal dan eksternal dengan lebih efektif. Komputerisasi akuntansi telah membawa transformasi besar dalam cara perusahaan mengelola informasi keuangan. Dengan mengoptimalkan manfaat ini, perusahaan dapat meningkatkan efisien, akurasi, dan kepatuhan dalam operasional keuangan mereka. Oke, lanjut. Di sini ada masa depan komputerisasi akuntansi. Dalam beberapa tahun terakhir kan kemajuan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data telah membawa komputerisasi akuntansi ke tingkat yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan komputerisasi akuntansi untuk menganalisis tren keuangan, memprediksi risiko, dan memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen keuangan perusahaan. Oke, next. Di sini saya juga membaca jurnal. Apakah peran akuntan akan digantikan oleh teknologi? Pekerjaan yang sifatnya repetisi, mekanistik, mudah diprediksi, dan tidak kompleks telah dan akan tergantikan oleh peran mesin, komputer, dan robot. Sebagian pekerjaan akuntan yang lekat dengan karakteristik tersebut telah tergantikan oleh mesin dan komputer. Dalam konteks pengauditan, mesin, komputer, atau robot yang telah menggunakan artificial intelligence pun tidak akan mampu melakukan pekerjaan sebaik akuntan profesional pastinya. Meningkatnya persaingan bisnis, aspek demografi sosial ekonomi, menuntut akuntan manajemen untuk lebih berinovasi atau berkreasi dalam mengambil keputusan strategis dan berdasar diskresi. Hal ini tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Pekerjaan akuntan bergeser ke hal-hal yang lekat dengan judgement dan discretionary, dan profesi akuntan harus meningkatkan keahliannya. Kebutuhannya meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan persaingan bisnis global. Oke, ini adalah sumber yang saya dapat dari PPT ini tuh saya bisa tahu manfaat komputerisasi di masa depan bagi akuntan atau bagi keuangan. Lalu saya juga bisa tahu kalau teknologi itu nggak bisa akuntan itu tuh nggak bisa tergantikan oleh robot. Jadi robot itu yang akan membantu
akuntan supaya bisa berjalan dengan baik suatu keuangan misalnya. Oke, next. Kita, oke, segitu aja dari tugas ke-6 ini. Selanjutnya akan dibahas tugas yang ke-7. Selanjutnya yang terakhir ini ada materi ke-7 yaitu tentang perangkat komputer jaringan. Pengertian dari jaringan komputer ini itu adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer sendiri itu agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan laporan. Eh, dengan kata lain, jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer, Jarcom, dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Next. Di sini ada macam-macam dari jaringan komputer tersendiri itu. Yang pertama ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server itu memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua ada Network Interface Card atau NIC. Niche atau NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Uh, Ethernet terbagi menjadi 4 jenis yaitu Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan NG. Oke, yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antara itu ada kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat ada hook and switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hook. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Selanjutnya itu yang kelima ada router. Router itu merupakan perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap sebuah alamat dalam jaringan. Yang keenam ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil.
Yang ketujuh ada modem. Modem ini itu gunanya untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Oke, yang ke-8 itu ada repeater, berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter trafik dalam jaringan. Yang kesembilan ada wireless card. Perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dengan jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card ini. Namun, Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer. Next, di sini ada manfaat dari jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama itu untuk berbagi dokumen. Sebagai manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Eh, kita juga bisa dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data Data akan semakin baik jika kita simpannya itu secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan share server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jargon, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tepat. Lalu yang kelima ada membantu aktivitas manusia. Yang terakhir ini, manfaat jaringan komputernya adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Oke, next. Selanjutnya itu ada dampak negatif dari eh, jaringan komputer. Yang pertama itu ada biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka kita juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan ke depannya. Yang ketiga, ada aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen yang di-sharing terinfeksi oleh virus atau spam pada komputer. Yang terakhir, itu ada ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah, yaitu misalnya seperti penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi lainnya. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas ketujuh ini. Dari tugas ketujuh ini saya bisa belajar pengertian dari komputer jaringan, lalu ada macam-macamnya yang sangat banyak, dan juga dampak negatif apa aja yang dari komputer jaringan ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maafnya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에